sudah menyampaikan, Pak. Kalau dari P3? Kalau sekjen itu artinya sudah partai ya. Kalau dari P3 gimana Mas? Solid juga untuk mendorong hak angket? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginisiasi dan mengajak kubu 01 soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Namun Ganjar mengaku belum berkomunikasi dengan pihak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terkait hak angket itu. Sementara Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali heran soal permintaan Ganjar tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Ganjar mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Menteng pada Jumat 23 Februari. Pihaknya pun merespons 3 partai pengusung Anies Caimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Adapun 3 partai itu mendukung usulan Ganjar soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di satu sisi, Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali mengaku heran dengan permintaan Ganjar soal hak angket. Menurutnya, Ganjar tidak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Pihaknya pun mempertanyakan apakah kubu 03 risau dengan kekalahan dan hasil quick count dari televisi. Ahmad Ali menghimbau kepada kubu 03 agar memperkuat bukti dibanding teriak-teriak untuk hak angket. Ia meminta agar kubu 03 membawa bukti-bukti itu kepada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di satu sisi, Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partai pendukung Anies Caimin akan menunggu aksi PDIP terkait digulirnya hak angket di DPR. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara terkait pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu 18 Februari malam. Surya Paloh mengaku Jokowi tidak mengajak Nasdem agar hengkang dari koalisi perubahan dan bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Bahkan Paloh mengaku tidak ada kesepakatan dalam pembicaraan dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ketua Nasdem itu mengatakan membahas soal situasi masyarakat setelah Pilpres 2024. Saat itu Anies Baswedan dan Caimin turut mendampingi Surya Paloh. Keduanya pun melirik dan senyum-senyum saat Surya Paloh membongkar pertemuannya dengan Jokowi. Ada juga saya apa saja sih Pak yang dibicarakan Pak masalah banyak aja bicarakan bagaimana ada perkembangan situasi keseharian yang lainnya kita lebih Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga Sekjen sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak ke depan? seperti itulah yang dikatakan oleh Madi daripada perjalanan pemilu kita ada apa yang telah kita lalui sampai pada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwa kita akan ikuti sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti. Ya kan? Proses yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Kalian sudah pasti tahu apa saya sebutkan. Ini tidak pemilu berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan komentar terkait masuknya Partai Demokrat dalam Kabinet Jokowi. Adapun Partai Demokrat sendiri telah bertindak sebagai oposisi selama hampir 10 tahun. Surya Paloh memberikan selamat kepada Partai Demokrat yang masuk dalam Kabinet Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh pada Jumat 23 Februari selesai bertemu dengan Anies Muhaimin dan para ketua umum partai. Ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di Kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke Kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat, barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan?
Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya? Nah kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Sekarang Demokrat masuk sama bareng sama Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, nggak ada masalah. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya, Pak. Kita ini siap di all weather aja. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku mengirim pesan singkat ke Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Adapun pesan singkat itu dikirim untuk mengucapkan selamat kepada AHY selesai dilantik menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Anies juga berharap permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh AHY setelah pertemuan dengan Ketum Parpol Koalisi Perubahan di Jakarta pada Jumat 23 Februari. Anies pun mengaku mengirim pesan singkat kepada AHY untuk memberikan ucapan selamat secara langsung. Lantas ucapan selamat itu kembali disampaikan Anies melalui awak media. Capres nomor urut 1 ini berharap AHY dapat menjalankan tugas sebagai Menteri ATR dengan baik. Selain itu, Anies juga berharap agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengucapkan selamat kepada Hadi Cahyanto yang dilantik sebagai Menko Polhukam baru. Sementara perlu diketahui, Anies sempat didukung oleh Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sebagai baca pres di Pilpres 2024. Saat itu Demokrat masih berkoalisi dengan Nasdem dan PKS dalam koalisi perubahan. Namun pada September 2023 lalu, secara tiba-tiba Ketum PKB yakni Caimin ditunjuk menjadi Cawapres Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Demokrat. Alhasil tak berselang lama Demokrat mencabut dukungannya kepada Anies sebagai baca pres sekaligus keluar dari koalisi perubahan. Mas, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Tapi banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling sekarang gabung ke dalam Paling apa? paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya tempat ini. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat dari presiden kita ini ya. Ya, tempat hari ini saya tanya pendapat dulu. Artinya begini. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan proses perjalanan kehidupan bangsa kita dengan demokrasi yang ya. Artinya konsisten di jalur perubahan. Insya Allah barangkali itulah kita harapkan. Cukup ini ya, teman-teman. Ya, siap. Terima kasih.